Selamat pagi anak-anakku yang berada di rumah dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Hari ini kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi sebelum kita bersama-sama menjalankan tugas kewajiban kita pada hari ini, yaitu mengerjakan ulangan tengah semester. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita memuji dan meninggikan Dia karena anugerah-Nya yang luar biasa. Ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya Roh Kudus menolong kami menyingkapkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami siap menjalani kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kemalasan. Nats kita yang akan kita dengarkan hari ini terambil dari Yosua 18 ayat 3 yang demikian bunyinya. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Nats di atas adalah teguran Yosua kepada 7 suku bangsa Israel yang pada waktu itu belum mendapatkan bagian milik pusakanya. Padahal waktu itu tanah Kanaan sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Karena waktu itu wilayah Kanaan sudah ditaklukkan oleh bangsa Israel dengan pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan sudah disediakan kepada kita, tetapi dari pihak kita juga harus berusaha melakukan tindakan untuk meraihnya. Jika tidak, maka berkat itu tidak akan pernah kita miliki. Di dalam diri setiap orang percaya, pada hakikatnya ada maksud dan tujuan ilahi, di mana Tuhan mempercayakan kepada kita masing-masing sebuah tanggung jawab. Hidup ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, pada saatnya nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia. Alkitab juga menggambarkan hal itu dengan perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25 ayat 14-30. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 1 talenta menurut kesanggupan masing-masing. Ketika hamba yang
menerima 5 dan 2 talenta, bekerja dengan giat menjalankan apa yang dipercayakan oleh tuannya, si hamba yang hanya menerima 1 talenta justru dia hanya pergi dan menggali lubang di dalam tanah untuk menyembunyikan uangnya. Kepada hamba yang giat, si tuan mengatakan untuk mengambil 1 talenta dari hamba yang malas tersebut. Dan dia berkata, "Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Matius 25 ayat 30. Orang yang malas pada akhirnya tidak akan pernah mencapai target yang Tuhan kehendaki, karena dia tidak mengoptimalkan potensi yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Di dalam kekekalan nanti, orang-orang yang selama hidupnya hidup di dalam kemalasan akan mengalami kerugian yang tidak ternilai. Jadi sesungguhnya sikap malas adalah sebuah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Karena pada hakikatnya orang yang malas adalah orang yang meremehkan dan tidak menghargai potensi yang sudah Tuhan taruh di dalam dirinya. Bisa dikatakan bahwa orang yang malas adalah orang yang telah merusak rancangan Tuhan, sehingga rancangan Tuhan tidak bisa tergenapi di dalam diri orang tersebut. Manakah yang akan kita pilih? Apakah kita akan menjadi orang yang malas atau menjadi orang yang rajin? Penulis novel terkenal Harry Potter, yaitu J.K. Rowling, mengatakan pilihan-pilihan kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Saya akan mengakhiri dengan Amsal 18 ayat 9 yang demikian. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Selamat mengikuti ujian hari ini. Kerjakan dengan penuh kejujuran, buang kemalasan kita, dan tetap rajin belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang dengan tegas menegur kami yang hidup di dalam kemalasan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami menjalaninya dengan tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami ogah-ogahan, kami malas untuk belajar. Tuhan, kami memohon pimpinan dan kekuatan daripada-Mu, supaya kami dimampukan untuk membuang kemalasan-kemalasan kami dan menjalani kehidupan kami dengan rajin, mengoptimalkan potensi yang sudah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami berdoa secara khusus untuk ujian hari ini Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu supaya kami semua dimampukan untuk mengerjakannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Kami berdoa supaya Tuhan juga menganugerahkan kami kesehatan yang prima, supaya kami bisa mengerjakan setiap soal dengan lancar, tanpa gangguan dari kesehatan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh peralatan yang akan kami gunakan. Kami berdoa untuk jaringan internet supaya Tuhan juga menolong kelancarannya. Kami juga berdoa untuk peralatan yang kami gunakan, baik itu HP maupun komputer ataupun laptop. Tuhan berkati juga supaya menjadi sarana bagi kami untuk mengerjakan dengan baik. Kami menyerahkan seluruh doa kami Tuhan, permohonan kami, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mengerjakan tes hari ini, Tuhan Yesus memberkati.